Salawat bersertakan salam, marilah kita sama-sama haturkan kepada sosok manusia yang telah mengubah zaman dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari zaman zulumat menjadi zaman an-nur, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana nabiyuna ya nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa juga kepada keluarga-keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabiah, tabi'in tabi'at yang selalu memperjuangkan risalah yang dibawa oleh beliau. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan tausiah di hadapan para hadirin sekalian yang bertema tentang iman. Menurut Ibnu Sina bahwa kenabian adalah gelar yang bisa dicapai dengan usaha. Jadi sebelum kenabian ditutup, yaitu sebelum Nabi Muhammad, bahwa para nabi itu mencapai gelar kenabian yaitu dengan usaha mereka, dengan meningkatkan kualitas dirinya, kualitas Islamnya menurut Ibnu Sina. Nah, salah satu yang ditingkatkan adalah keimanan, jelas. Karena walaupun di dalam suatu zaman atau di dalam suatu masa itu pasti ada nabi dan rasul. Walaupun ada 3 nabi, tapi yang jadi rasulnya cuma 1. Contohnya misalnya ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka hidup di zaman yang sama, di masa yang sama, di tempat yang sama, tapi yang menjadi rasul itu Nabi Musa, karena yang diberikan risalah Nabi Musa. Dan Nabi Harun atau mungkin nabi-nabi lainnya yang ada di zaman itu hanya membantu Nabi Musa untuk menegakkan risalah. Nah, itu semua dipondasikan atau didasari dengan keimanan. Nah, kemudian setiap Jumat pun kita selalu mendengar tentang wasiat takwa. Khotib Jumat selalu mewasiatkan ketakwaan. Misalnya di dalam ayat misalnya disebutkan juga, misalnya sering disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, setiap Jumat khatib selalu menyampaikan wasiat takwa. Tapi takwa itu tidak bisa dicapai, atau takwa itu punya syarat. Jika seorang ingin disebut bertakwa, maka ada syaratnya, yaitu beriman. Nah, iman. Nah, kenapa syarat takwa itu adalah iman? Karena sebelum ayat yang memerintahkan takwa, di kalimat sebelumnya ada seruan ya ayyuhalladzina amanu. Mufasir menafsirkan, salah satunya adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya itu Tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu berarti seruan hanya kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Jadi belum bisa bertakwa sebelum beriman. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa definisi iman? Kemudian Imam Bukhari berpikir dan akhirnya menyimpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam kitabnya, yaitu kitab karya Imam Bukhari, yaitu yang judulnya kitab Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtas fi Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayamihi. Yang di dalam kitab karya Imam Bukhari ini, Imam Bukhari dalam bab 1-nya itu menjelaskan tentang turunnya wahyu, dan kemudian di bab 2-nya menjelaskan tentang keimanan. Nah, di bab 2 ini Imam Bukhari memberikan definisi iman, bahwa iman adalah al-imanu wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah qaulun, perkataan, wa fi'lun, perbuatan, wa yazidu, dan iman juga adalah sesuatu yang bisa naik atau tumbuh, wa yanqusu, dan juga iman adalah sesuatu yang bisa menurun atau berkurang. Nah, kemudian Imam Bukhari mengumpulkan para ulama dari berbagai golongan umat Islam pada masa itu. Yang dikumpulkan adalah perwakilan dari ulama-ulama di berbagai golongan. Misalnya dari Sunni, dari Syiah, dari Khawarij, dan juga dari golongan Ibadiyah. Nah, dikumpulkan ulama-ulama dari berbagai golongan tersebut dan mereka berdiskusi dengan Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari
memberikan pengertian iman tersebut, yaitu wa huwa fi'lun wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Nah, Imam Bukhari memberikan definisi iman di hadapan para ulama-ulama dari berbagai golongan Islam pada masa itu. Nah, kemudian mereka berdiskusi. Kemudian ada yang bertanya, jika keimanan itu bertambah atau tumbuh atau naik, berarti belum bisa disebut iman, karena iman itu kan yakin. Yakin berarti tidak ada keraguan. Berarti kalau iman masih bertambah, berarti masih ada keraguan dan belum bisa disebut keimanan. Kemudian jika keimanan terus bertumbuh hingga sampai maksimal, hingga sampai titik tertingginya, terus kalau misalkan terus dibina akhirnya iman terus bertambah, itu akan menjadi bahaya. Misalnya contohnya umat Nasrani. Umat Nasrani karena mereka itu awalnya menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul, tapi karena keimanannya terus bertambah, terus dibina, akhirnya sampai tingkatan tertinggi, dan pada akhirnya mereka menganggap bahwa Nabi Isa bukanlah hanya Nabi, tapi juga sebagai Tuhan. Kemudian jika iman menurun, berarti juga belum bisa disebut keimanan, karena misalkan ada orang yang mengaku dia beriman, misalnya dia sudah beriman, tidak ada keraguan dan orang sudah mempercayainya, tapi kemudian dia melakukan maksiat, misalnya mencuri, itu kan berarti imannya menurun. Nah, apakah itu masih bisa disebut beriman? Nah, kemudian Imam Bukhari menjawab dengan ayat yang ada di surat Al-Fat ayat ke-48, yang potongan ayatnya adalah liyazdadu imanan ma'imanihim, bahwa iman itu terus bertumpuk. Liyazdadu imanan ma'imanihim, jadi iman itu bertumbuh dan ditumpuk, jadi terus naik, dan yang di bawahnya terus menjadi kokoh. Jadi walaupun iman itu terus naik, tapi yang di bawahnya nggak akan hancur. Jadi walaupun iman naik, keraguannya pun akan pasti hilang. Nah, walaupun yang nama keimanan memang betul adalah keyakinan. Nah, tapi kemudian Imam Bukhari menyampaikan pula bahwa keimanan itu adalah dari petunjuk, yang di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-17, bukan ke-17, ayat ke-26. Nah, yang di situ disebutkan bahwa falayyah tadi wa mayyah tadi falayyuh tad ila akhir ayat. Yang intinya di sana disebutkan bahwa keimanan itu berasal dari petunjuk yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Responnya berbeda-beda. Orang yang diberikan petunjuk kemudian direspon dengan ketakwaan, berarti dia disebut beriman. Berarti orang diberikan petunjuk, berarti dia beriman, kemudian direspon dengan ketakwaan, itu adalah bisa disebut keimanan. Nah, kemudian Imam Bukhari menjawab pertanyaan bahwa bagaimana kalau orang yang dia sudah mengaku beriman tapi dia masih bermaksiat, misalnya mencuri dan lain sebagainya. Berarti kan dia tidak mengakui bahwa walaupun dia dalam hati yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu maha melihat, tapi dia tetap mencuri. Nah, berarti kan dia pada hakikatnya tidak beriman. Nah, Imam Bukhari menjawab bahwa belum tentu orang yang bermaksiat itu dia tidak beriman, karena definisi iman tadi yaitu wa huwa qaulun wa fi'lun. Walaupun iman itu pertama harus dengan hati, tapi kalau iman yakin dengan hati, semua orang bisa, yang Islam maupun yang non Islam bisa meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, tapi dibuktikan dengan qaulun. Jadi iman itu bisa direalisasikan atau bisa disebut beriman jika sudah masuk ke qaulun atau sudah masuk ke seruan-seruan ketauhidan.
Apa yang dimaksud dengan seruan ketauhidan? Misalnya ada orang nggak sholat, kemudian ditanya kenapa nggak sholat. Kalau misalnya dia menjawab saya nggak sholat karena saya males, oh berarti dia emang karena dia sedang maksiat aja, atau karena dia lalai dan lain sebagainya. Tapi dia masih bisa disebut beriman. Tapi kalau misalnya ada orang nggak sholat, tapi pas ditanya ngapain sholat, sholat mah nggak wajib. Ngapain sholat? Sholat mah nggak wajib. Atau misalnya dulu ketika di zaman Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad telah wafat, banyak orang yang nggak mau bayar zakat. Kemudian ditanya, kenapa nggak mau bayar zakat? Karena saya bayar zakat karena Nabi Muhammad saya bayar zakat. Karena sekarang Nabi Muhammad udah wafat, ya saya nggak bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Itu menunjukkan bahwa seorang ya keimanan itu harus dibuktikan dengan qaulun. Nggak bisa cuman yakin hati doang, di dalam hati doang. Semua orang bisa yakin Allah mengawasi, semua orang bisa yakin Tuhan selalu mengawasi, tapi belum tentu mereka melakukan perbuatan yang benar, gitu. Nah, makanya jadi orang yang misalnya dia mengaku beriman tapi bermaksiat, belum tentu dia belum beriman, karena ya tadi, karena harus ditanya dulu kenapa bermaksiatnya, kenapa mencuri, misalnya karena lagi butuh, karena emang gak ada uang jadi terpaksa, misalnya itu masih bisa disebut beriman. Tapi kalau misalnya mencuri karena dia nggak percaya bahwa mencuri itu dosa, bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang dilarang, nah itu baru bisa disebut tidak beriman. Atau misalnya tadi contoh yang gampangnya sholat. Kalau misalnya orang nggak sholat gara-gara dia merasa bahwa sholat itu nggak wajib, ya berarti dia termasuk yang tidak beriman. Kalau dia sholat nggak sholat karena dia karena males atau karena lalai, ya berarti itu dia masih bisa disebut beriman tapi masuknya perbuatan maksiat. Kemudian di dalam keimanan itu di dalam rukun Islam itu ada syahadat. Syahadat itu kepada Nabi dan kepada Allah dan kepada Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Islam itu fondasinya adalah keimanan. Nah, sebelum kita bersyahadat ya kita harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Nah, baru kita bersyahadat. Nah, berarti fondasi Islam adalah iman yang kemudian ditopang lagi oleh syahadat. Jadi iman itu adalah sebuah bangunan seperti dalam hadis, yaitu bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Yang artinya bahwa bunyal Islam itu adalah sebuah bangunan ala khamsin yang dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ketika mampu, wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila, ketika mampu. Nah, Islam itu ditopang dengan keimanan. Karena kenapa? Karena misalnya ibaratkan sebuah pohon itu ibaratkan akarnya adalah iman dan batangnya adalah Islam. Jadi nggak bisa batangnya berdiri kalau misalnya nggak ada akarnya. Nah, jadi misalnya kalau misalkan ada orang yang misalkan dia masuk Islam jam 8 pagi, tapi dia belum ngerti apa-apa, dia belum ngerti sholat, belum ngerti apa-apa, tapi dia udah masuk Islam, udah bersyahadat dan sudah meyakini rukun Islam. Nah, walaupun dia belum sholat, belum bisa melakukan ibadah apapun, dia bisa disebut Islam, dia bisa disebut seorang Muslim, walaupun dia belum melakukan ibadah apapun. Karena kenapa? Karena minimal dia sudah meyakini rukun Islam dan meyakini segala yang Allah perintahkan itu wajib, minimalnya itu. Nah, kemudian Imam Bukhari pun di dalam kitabnya juga menyampaikan bahwa iman itu harus rukun Islam itu harus
realisasikan, harus terrealisasikan atau teraplikasi ke kehidupan nyata. Karena Imam Bukhari mengambil dalil di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177 yang bunyinya adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal kitab wan nabiyyin. Nah, kemudian dilanjutkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama ila akhir ayat. Nah, itu semuanya adalah amalan dari man amana billah. Nah, pertama keimanan, pertama beriman, man amana billah wal yaumil akhir, iman pada Allah, hari akhir, wal malaika dan malaika, wal kitab dan kitab, wan nabiyyin dan nabi. Nah, awalnya beriman, dan iman itu tadi adalah fondasi supaya kita bisa berislam, fondasi rukun Islam. Nah, jadi maksud Imam Bukhari itu adalah rukun Islam bisa menjadi sebuah bangunan, Islam menjadi sebuah bangunan jika terrealisasi ke kehidupan. Kayak seperti contoh di ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 177 tadi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang, kepada anak yatim, wal kepada orang-orang yang memerlukan, wal yatama dan anak yatim, wal miskina dan kepada orang miskin, wabni sabil dan kepada musafir atau orang-orang yang di dalam perjalanan. Nah, jadi Islam itu harus rukun Islam itu harus berdampak pada hal-hal tersebut, hal-hal yang ada di kehidupan. Nah, makanya kenapa sholat itu kan ada tingkatannya. Ada sholat tanha anil fahsya iwal munkar, kemudian ada sholat kitabah mauquta sesuai waktunya, kemudian ada sholat tanha anil fahsya iwal munkar, kan itu ada tingkatan-tingkatannya. Saum pun ada tingkatannya, ada saum untuk ada saum awam, ada saum dan ada tingkatan-tingkatan lainnya. Nah, berarti kan bisa disimpulkan bahwa intinya rukun Islam itu harus berdampak pada sosial. Makanya kenapa waktu di zaman Umar bin Khattab, waktu di mana Islam sedang jaya-jayanya, bahwa di sana pengangguran aja bisa dapat uang di zaman Umar bin Khattab. Sehingga suatu hari ada tiga pemuda ini pengangguran. Karena pengangguran itu dapat uang waktu di zaman Umar bin Khattab, akhirnya mereka bingung mau ngapain. Akhirnya mereka di masjid aja, gak ngapa-ngapain. Nah, kemudian pas Umar bin Khattab ke masjid, Umar bin Khattab melihat tiga pemuda ini lagi di masjid. Kemudian ditentanglah tiga pemuda ini, diusir, disuruh ke pasar, suruh kerja. Jadi maksudnya apa? Maksudnya berarti Umar bin Khattab menyuruh mereka untuk beraktivitas. Jadi Umar bin Khattab ingin memberitahu bahwa Islam itu bukan hanya soal ibadah di masjid, walaupun dia misalnya udah punya uang tanpa kerja tapi dia di masjid terus, itu bukan hanya soal itu. Itu yang ingin Umar bin Khattab beritahu. Makanya ada orang tiga pemuda di masjid disuruh ke pasar, disuruh kerja apapun, ya karena itu tadi, Islam bukan hanya soal ibadah ritual di masjid. Nah, sehingga Imam Bukhari pun memberikan statement atau memberikan pernyataan bahwa iman itu harus terrealisasikan, yang didalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kemudian setelah disebutkan rukun iman, akhirnya disebutkan juga wa atal mala ala hubbihi, yaitu amalan-amalannya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba ila akhir ayat. Nah, kemudian dalam ilmu logika bahwa ada yang disebut dilalah lafziyah iltizamiyah. Nah, jadi sebelumnya bahwa ada yang mengatakan bahwa Allah adalah yang menciptakan segalanya. Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan manusia, dan Allah menciptakan yang lainnya juga. Nah, berarti ada yang berpendapat
berarti kalau Allah yang menciptakan semuanya, berarti Allah juga menciptakan dosa. Allah juga yang membuat manusia masuk neraka. Berarti ada yang berpendapat demikian. Sehingga ada para ulama, kemudian mereka menggunakan ilmu mantik atau ilmu logika untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Nah, di dalam ilmu mantik atau ilmu logika ada yang disebut dilalah lafziyah iltizamiyah, yang artinya bahwa bahasa, kalau misalnya dalam konteks tersebut, bahwa bahasa adalah hasil kesepakatan. Misalnya di Indonesia, makhluk yang hidup di air dan memiliki sisik kemudian bernafas dengan insang disebut ikan. Orang Indonesia sepakat makhluk itu disebut ikan. Tapi orang Amerika melihat makhluk yang hidup di air, memiliki sisik dan kemudian bernafas dengan insang, mereka menyebutnya fish. Orang Sunda melihat makhluk yang hidup di air, memiliki sisik, kemudian bernafas dengan insang, orang Sunda menyebutnya laut. Jadi bahasa itu adalah kesepakatan. Walaupun jadi intinya adalah kesepakatan. Nah, yang di sisi lainnya adalah bahwa berarti lawan kata adalah juga kesepakatan. Persamaan kata juga adalah kesepakatan. Misalnya terang, lawan kata terang adalah gelap. Disepakati bahwa lawan kata terang adalah gelap. Padahal kalau misalnya di dalam ilmu mantiknya disebut, di sana diterangkan bahwa lawan kata terang itu bukan gelap, bahwa lawan kata terang itu adalah tidak terang. Nah, kemudian ada satu lagi, ada sesuatu yang tidak ada, yang lazimnya ada. Nah, itu disebut lawan katanya. Akhirnya disepakati bahwa lawan kata terang itu adalah gelap. Kalau misalnya lawan kata putih adalah misalnya disepakati lawan kata putih adalah tidak putih. Kemudian akhirnya disepakati bahwa lawan kata putih adalah gelap. Sehingga itu dijadikan sebuah landasan untuk menjawab pertanyaan tadi. Jika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan surga dan neraka, berarti Allah juga yang membuat manusia masuk surga dan masuk neraka. Akhirnya dijawab dengan tadi, Allah itu tidak menciptakan baik dan buruk, tapi Allah itu menciptakan baik dan yang tidak baik. Kemudian manusialah yang menyimpulkan, yang bersepakat bahwa yang tidak baik itu disebut buruk. Jadi sebenarnya nggak ada buruk. Jadi manusialah yang sepakat bahwa tidak baik adalah buruk. Sama kayak tadi, terang lawan katanya itu adalah tidak terang. Kemudian disepakati manusia bahwa tidak terang adalah gelap. Sama, baik, Allah menciptakan baik, lawan kata baik adalah tidak baik. Kemudian manusia sepakat bahwa manusia yang tidak baik disebut buruk. Jadi Allah tidak membuat manusia masuk neraka. Allah tidak membuat manusia itu jadi pendosa, tapi manusialah yang menyepakati bahwa manusia yang tidak baik itu adalah buruk, manusia yang tidak baik adalah yang tidak taat adalah bermaksiat. Manusialah yang mengadakan tersebut. Sehingga intinya kesimpulannya adalah dari tadi awalnya membahas tentang keimanan, yang intinya keimanan tidak hanya bisa dilakukan oleh hati, walaupun ada asar ulama iman laisal iman illa bitamani wala bitajali walakinal iman ma'uqira fi qalbi wa sadaqul amal. Walaupun ada asar demikian bahwa iman itu adalah bukan sesuatu yang hanya di hati, walaupun hati itu adalah salah satu bagian untuk beriman. Tapi semua orang bisa meyakini bahwa Tuhan itu Allah, Nabi itu adalah Nabi Muhammad, malaikat itu ada. Semua orang bisa yakin. Semua orang bisa yakin bahwa Al-Quran itu benar. Tapi gak semua orang bisa merealisasikan bahwa Al-Quran itu benar. Gak semua orang bisa merealisasikan bahwa Allah itu benar adanya.
sehingga direalisasikan, diaktualisasikan ke kehidupan sehari-hari dengan misalnya merasa bahwa diawasi. Semua orang bisa merasa dirinya diawasi kalau misalnya hanya perasaan, tapi belum tentu ketika misalnya dia melakukan perbuatan maksiat, atau misalnya belum tentu dia ketika berbicara mengeluarkan kata-kata yang tidak harusnya dikeluarkan. Sekian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung dan lain sebagainya. Atlubu afa minkum min kulli akhtoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.